Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara dimulai, untuk panitia yang berada di luar bisa mengisi ruangan. Alhamdulillah, nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita panjatkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat, hidayah, serta kesempatan sehingga kita bisa hadir pada majelis yang penuh berkah ini. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan semoga kelak kita mendapat syafaatnya. Amin. Sebelum acara dimulai, perkenalkan kami menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Pertama, pembukaan mulai dengan membaca surah Al-Fatihah. Kedua, acara ini yaitu kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Zohri Ahmad MPDI dengan tema Tahib Ramadan. Tiga, sesi tanya jawab. Keempat, penutup yang akan diisi dengan pembacaan Quran. Kemudian pengumuman dan pembagian berkas. Baiklah, untuk mengawali acara pada pagi hari ini, mari kita awali dengan bacaan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Acara selanjutnya yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh Ustaz Zohri Ahmad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وقال أيضا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. اللهم صل وسلم على نبينا الكريم سيدنا ومولانا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita bersyukur kepada Allah diberikan kesempatan masih bernafas, aliran darah kita ya masih dialirkan dengan baik, detak jantung kita, kemudian
kita bisa hadir di majelis ilmu pada hari ini dalam rangka tarhib Ramadan atau menyambut bulan Ramadan. Ya, tarhib itu artinya lapang dan lebar. Sering kan dengar tarhib? Ya, setiap tahun kita ada tarhib Ramadan, tarhib. Jadi tarhib itu artinya apa? Lapang atau lebar. Jadi membuka secara luas. Artinya kalau ada orang membuka itu lebar-lebar gitu ya. Jadi membuka hati, membuka jiwa untuk menyambut. Jadi kalau ditutup rapat-rapat artinya tamu itu nggak diterima. Ya, gerbang dibuka dengan luas, pintunya semuanya ya. Ya. Jadi itu namanya tarhib ya. Secara bahasa ya, kata tarhib itu berasal dari fi'il ya, rahiba, yarhabu, rahbun. Pakai hak tipis ya. Ya. Kalau tarhib, kalau pakai ha besar, maka artinya mengancam. Ya, tarhib Ramadan gitu. Mengancam Ramadan. Mengapa Ramadan diancam kan begitu? Tarhib ya, tarhib. Ya. Kalau pakai ha tebal ya, itu artinya sesuatu yang membuat takut, yang membuat orang takut, sesuatu yang membuat mengerikan ya. Jadi kalau tarhib itu artinya menyambut dengan sukacita ya, tarhib ya. Baik. Kalau targhib gimana? Ya, boleh nggak bilang targhib? Kalau targhib itu dari kata raghiba ya. Kalau targhib itu raghiba ya, targhib artinya sesuatu yang menyenangkan ya, atau sesuatu yang dicintai atau sesuatu yang disukai ya. Itu kalau targhib. Jadi ada tarhib itu menyambut, kalau tarhib tebal itu sesuatu yang menakutkan atau sesuatu ancaman ya. Itu bedanya cuma satu huruf. Kalau targhib itu raghiba ya. Baik. Tadi di awal saya bacakan ya surah Al-Hajj ayat 47 di mana Allah berfirman, inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Surat Al-Hajj ayat 47 ya. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti berapa? 1000 tahun menurut perhitungan manusia. Artinya satu hari di akhirat nanti sama seperti 1000 tahun di dunia. Satu apa? Satu hari. Satu hari itu berapa jam? 24 jam. Kalau 24 jam di akhirat sama seperti 1000 tahun, berarti kalau 3 jam di akhirat itu 125 tahun. Ada yang umurnya 125 sekarang? Nggak ada ya. Kalau 1 jamnya berarti 41 tahun 8 bulan. Ada yang sudah lebih dari 1 jam hidupnya? Kalau diperbandingkan dengan akhirat, kalau melebihi 1 jam berarti 41 tahun 8 bulan ya. Itu kalau 1 jam. Kalau 1 menit 236 hari. 1 menit di akhirat sama seperti 236 hari di dunia. 1 detiknya sama seperti 3 hari 22 jam. Artinya nanti di akhirat itu banyak orang yang menyesali, kenapa dulu aku tidak bersabar cuma 2 jam ya. Jadi yang menjadikan penyesalan oleh ya orang-orang di akhirat nanti adalah ketika mereka menyadari ternyata hidup di dunia itu cuma 2 jam kalau dapat usia 83 tahun. Kalau usianya sama seperti Rasulullah 63 tahun berarti satu setengah jam aja ya, 1,5 jam. Kita diminta bersabar saja hanya 1,5 jam. Sedangkan untuk melewati jembatan Sirat dalam hadis disebutkan 15.000, dalam riwayat lain disebutkan 50.000 tahun akhirat. Jadi 15.000 tahun akhirat. Kalau satu harinya seperti 1000 tahun dunia, berarti satu hari dikalikan 360 dikalikan 1000 tahun
Jadi 360.000 tahun dikalikan 15.000 lagi. Jadi berapa itu? Banyak lah ya, banyak hari. Itu panjangnya apa? Panjangnya jembatan Sirat. Kedalamannya pun begitu. Ya, 50.000 tahun perjalanan. Di kiri kanannya itu ada pengait dari besi, yang mana pengaitnya itu hidup dan dia itu bentuknya bengkok dan sangat panas, yang akan mencabik setiap siapa saja yang terpeleset di situ, yang siapapun yang lewat di atas jembatan Sirat. Jembatan Sirat itu lebih licin dan lebih kecil daripada rambut. Itu disebutkan di dalam hadis ya. Itu mengerikan. Bahkan Rasulullah menyebutkan nanti aku adalah orang yang pertama kali melewatinya. Ini bukan sebagai nakut-nakutin, ini bukan tarhib ya, ini bukan ancaman, tapi ini sebagai motivasi. Rasulullah menggambarkan nanti ada yang melewati hanya sekejap mata saja, ada yang melewatinya dengan cara berlari, ada yang melewatinya hanya dengan berjalan kaki, ada yang melewati dengan cara merangkak. Maka mereka berjalan di atas jembatan Sirat itu sesuai dengan amal mereka. Ada yang terjatuh kemudian diselamatkan oleh Allah, ada yang terjatuh kemudian terus-menerus terjatuh. Ya, jadi bayangkan tuh 50.000 tahun atau 15.000 tahun akhirat. Kalau satu hari saja 1.000 tahun gitu ya. Ini nggak ngitung jam-jaman gitu ya. Kita perjalanan darat saja misalnya ke Jakarta naik kereta Iskomong semua ya. Itu tinggal duduk, ini jalan. Ya, 15.000 tahun akhirat atau ratusan juta tahun perhitungan kita. Itu manusia berjalan di atasnya. Makanya disebutkan tidak ada seorang pun di antara manusia yang tidak mendatangi neraka. Maksudnya bukan nerakanya, tapi itu berada di atasnya neraka itu. Ya, oleh karenanya perlu kita benar-benar mengawasi siapa sih orang yang terjatuh di situ nanti. Yang terjatuh itu disebutkan di dalam surat Al-A'raf ya. Ya, ayat 177 ya. Dalam surat Al-A'raf ayat 177 ya. Ayat 179 mohon maaf. Surah Al-A'raf ayat 179. Allah firmankan, "Wa laqad dhara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha." Ya, dan sungguh kami akan isi neraka jahanam itu akan terpleset tadi orang-orang yang lewat di atas jembatan Sirat tadi itu, katsiran minal jinni wal ins, jin dan manusia. Jadi yang lewat di sana bukan hanya manusia saja, sama jin dan itu akan melewati jembatan Sirat. Ya. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati akan tapi hatinya tidak digunakan untuk apa? Melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Walahum adzanul la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi telinganya tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak digunakan untuk membaca ayat-ayat Allah. Ya. Yang dikatakan ulaika kal an'am. Mereka itu seperti hewan ternak. Ya, balhum adall. Bahkan mereka lebih sesat. Mereka lebih bingung. Ya. Hewan ternak itu kan nggak punya akal. Dikasih makan apa aja yang dimakan gitu kan gitu. Ya, dia nggak pernah tahu rumput itu rasa balado, rasa keju, rasa apa gitu. Mereka nggak pernah mikirin itu. Yang penting rumput itu udah dimakan aja kan gitu. Itu sapi atau itu ternak kan begitu. Jadi mereka itu tidak berakal. Artinya mereka tidak pernah ikut untuk apa? Memikirkan ayat-ayat Allah. Maka Allah katakan balhum adall. Bahkan sudah punya hati, punya mata, punya telinga, tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka akan seperti hewan ternak. Balhum adall ulaika humul ghafilun. Mereka adalah orang-orang yang lengah. Nah, berbicara ya tentang kalimat ghafilun, ternyata orang yang akan terpleset di atas jembatan Sirat tadi adalah orang-orang yang lalai. Ghafilun. Siapa orang yang lalai? Ya. Lalai dalam hal apa? Lalai ketika melihat kesempatan-kesempatan. Rasulullah SAW pernah mengucapkan bulan Rajab itu adalah bulannya Allah, bulan Sya'ban itu adalah bulanku, dan bulan Ramadan itu adalah bulannya umatku. Rasulullah pernah
menyampaikan kalimat itu. Sehingga ya disebutkan ya Sya'ban sekarang yang kita temui hari ini ya, bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai, Sya'ban syahru yaghfuru anhu ar-rijal ya wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban itu adalah bulan yang banyak manusia itu lalai. Ya. Jadi ingat di surat Al-A'raf ayat 179 Allah sebutkan ulaika humul ghafilun. Orang yang lalai itu di bulan Sya'ban akhirnya mereka melalaikan, ya, dilalaikan bulannya Rasulullah. Bulan Rajab itu adalah bulan hurum, bulan yang dihormati oleh Allah, di mana siapapun yang melakukan hal yang haram maka dia telah menjatuhkan atau mencoreng nama baiknya. Dia telah menjatuhkan atau menodai kehormatannya sendiri. Maka di bulan hurum, bulan Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram, siapapun yang sengaja melakukan dosa di bulan-bulan itu, berarti dia sedang menjatuhkan apa? Harga dirinya, menjatuhkan kehormatannya. Makanya namanya hurumat, bulan hurum. Misalnya jenengan punya aurat haram untuk dilihat oleh selain mahramnya, ya, maka dikatakan hurum, maka itu kehormatannya jenengan. Maka ketika terlihat sehelai rambutnya, maka kehormatannya sudah dijatuhkan, masih diperiksa. Ya, Sya'ban ya, syahru ya yughaflu anhu rijal. Kebanyakan manusia itu lalai di situ. Dan kita dianjurkan untuk beramal di waktu-waktu di mana manusia itu lalai. Kapan itu? Ketika jam 2, jam 3 orang masih enak-enakan tidur. Itu keutamaannya besar. Ketika kita beribadah di waktu-waktu banyak manusia sedang lalai. Lalai itu artinya banyak manusia sedang mengabaikan keutamaannya. Karena memang pahalanya besar, akhirnya berat. Termasuk bulan Sya'ban ini berat untuk beramal. Tidak heran ketika di bulan Rajab dan bulan Sya'ban nanti kita akan menemukan para suami itu gampang marah, istri itu gampang mengeluh, gampang nangis, anak-anak itu juga gampang ya membuat atau menggodain orang tuanya supaya gampang marah. Ya, jadi banyak manusia itu yang berperilaku di luar batas akal kita. Kita dibuat gampang jengkel, kita dibuat malas, dibuat lebih berat untuk keistiqomahan dalam beribadah. Ini menandakan bahwasanya ya, kenikmatan itu hilang bukan karena dosa saja, akan tetapi karena ada tantangan di bulan Sya'ban. Karena Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadis lain, dzalika syahrun yaghfurun nas anhu baina Rajab wa Ramadan. Itu adalah bulan yang banyak manusia melalaikannya, terletak antara bulan Rajab dan Ramadan. Bulan Rajab itu bulannya Allah, bulan yang sangat mulia. Bulan Ramadan itu bersama-sama mulianya, gitu ya. Satunya bulan hurum, satunya bulan yang dimuliakan oleh Allah juga. Walaupun bukan bulan hurum, tapi bulannya spesial, itu Ramadan. Jadi bulan Sya'ban itu disebut bulan Sya'ban karena Sya'ban itu artinya berpencar, berpisah-pisah. Pada saat itu di bulan ini kan bulan ke-8, Ramadan itu bulan ke-9, di mana Ramadan itu dari kata Ramadan ya, artinya panas, gersang, sesuatu yang membakar. Oleh karenanya di Jazirah Arab dulu di bulan Ramadan itu biasanya panas, terik. Sehingga bulan Sya'ban itu mereka sibuk untuk berpencar mencari apa? Mencari air. Mereka berpencar untuk mencari air, berpisah-pisah untuk mencari air untuk persiapan bulan Ramadan, bulan kering ya. Sehingga bulan Sya'ban ini adalah bulan yang banyak manusia itu lalai. Dan dalam hadis disebutkan bahwasanya ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku tidak pernah melihatmu berpuasa sebulan penuh selain di luar bulan Ramadan selain bulan Sya'ban. Mengapa ya Rasulullah?" Dan jawaban Rasulullah tadi itu, ini adalah bulan yang banyak manusia itu lalai. Jadi beramal di bulan di mana manusia itu banyak lalai, di waktu-waktu manusia lalai, itu sangat baik. Ketika tahun baru orang-orang sedang melakukan ya pekerjaan yang tidak berguna, kemudian kalau kita tinggalkan itu bagus. Kebanyakan mereka mungkin malam tahun baru entah apa ya yang dilakukan gitu ya, yang sifatnya itu
kurang baik, ya, kurang baik. Bakar-bakar jagung gimana ya? Nggak masalah, bakar-bakar jagung, nggak masalah. Tapi bukan karena merayakan. Tapi kalau karena bertepatan di situ ada perayaan, maka cara terbaik menolak itu adalah dengan cara tidur. Karena sunnahnya begitu. Nggak boleh kita membeda-bedakan. Ya, kalau memang bisa tidur, tidur saja. Ya. Untuk apa? Untuk tarkul ma'asi. Jadi tidur itu adalah ibadah terbaik di akhir zaman kalau niatnya tarkul ma'asi. Apa tarkul ma'asi? Menjauhi kemaksiatan. Jadi untuk yang ini dalilnya untuk yang suka tidur. Yang suka tidur, doyan tidur, wah tarkul ma'asi, meninggalkan kemaksiatan. Daripada keluyuran kemana-mana, makanya kita akan lihat sesuatu yang nggak dibolehkan, misalnya gitu ya. Akhirnya udah di rumah aja gitu kan. Daripada keluyuran nggak jelas gitu ya, mending tidur gitu kan. Tapi kalau niatnya tarkul ma'asi, maka tidurnya itu terhitung ibadah. Bukan tidur karena malas ya. Ya tidur memang karena kebutuhan tidurnya kan begitu. Ya. Jadi jangan sampai kita termasuk menjadi orang-orang yang lalai. Sehingga ketika kita melihat bulan Ramadan itu biasanya kita sering mendengarkan surat Al-Baqarah ya. Ya, ayat 185 disebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Bulan Ramadan itu adalah bulan di mana diturunkan Al-Quran, petunjuk bagi manusia, wabayyinat, ya, dan sebagai pembeda atau penjelasan minal huda, dari petunjuk-petunjuk, wal furqan, untuk membedakan antara baik dan buruk, salah dan benar, hitam putih. Faman syahida minkum asyhara falyasum. Maka barang siapa di antaramu hadir di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa. Kenapa? Kecepatan. Oh iya. Insyaallah. Yang berani negur saya cuma istri. Insyaallah. Wakili ya. Boleh. Jadi kalau ada keluhan nanti langsung kasih. Jadi ya, di bulan Ramadan itu tadi surat Al-Baqarah ayat 145 yaitu 185 ya. Bulan yang agung ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, bulan diturunkan Al-Quran. Maka kita jangan sampai lengah. Jadi iblis itu ya menginginkan supaya kita tidak menjadikan Al-Quran apa? Di sini disebutkan hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Ya, kemudian wabayyinat, dan penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan. Ya. Minal huda, dari petunjuk tadi itu ada keterangan-keterangan. Jadi ketika Allah berikan petunjuk berupa ayat-ayat kauniyahnya atau diturunkan Al-Quran supaya kita lebih mudah lagi memahami. Makanya dikatakan bulan Ramadan itu syahrul Quran, bulan diturunkan Al-Quran, dan bulan di mana Rasulullah itu dan para sahabat benar-benar menggunakan Ramadan ini untuk Al-Quran, untuk bersedekah, untuk salat, ya, untuk berpuasa. Ya, selain puasa itu ada baca Al-Quran, bersedekah di bulan Ramadan, ya. Kemudian wal furqan, dan sebagai pembeda. Furqan itu artinya sesuatu yang membuat kita itu langsung sadar, langsung tahu, oh ini buruk, langsung mudah kita tinggalkan. Oh ini baik, mudah untuk kita kerjakan, ringan gitu kita mengerjakan kebaikan itu. Karena apa? Karena sudah ada furqan. Jadi furqan itu ya, salah satu fungsinya ketika diturunkan, maka kita langsung mudah menyadari, bukan hanya mengetahui. Jadi itulah bedanya orang yang ghafilin tadi, orang yang lalai itu adalah orang yang tahu tapi belum tentu sadar. Contohnya apa? Contohnya orang tahu rokok itu buruk, tapi masih ngerokok enggak? Banyak yang masih rokokan. Ada dokter jantung, dia tahu rokok itu bahaya untuk jantung, tapi dia rokokan. Dia tidak sadar. Sadarnya kapan? Setelah dia kena penyakit jantung. Jadi ada dokter jantung kena penyakit jantung karena dia rokokan. Ada nih kasusnya begitu. Kan lucu ya? Ya gitu. Karena dia belum sadar waktu itu. Dia cuma tahu, oh ya, ini buruk. Ada pekerjaan ini dia tahu saja ini haram, tapi masih dikerjakan. Dia waktu itu kesadarannya sedang hilang.
Apa yang membuat kesadaran itu hilang? Nah, itu yang perlu kita pahami. Salah satunya adalah furqannya itu tadi apa? Hilang. Jadi furqannya ini, pembedanya ini sudah hilang. Jadi dia hanya tahu saja. Jadi kalau orang tahu, ya itu ya, kalau belum sadar, ya susah dinasihatin. Makanya dikatakan dua orang yang susah dinasihatin itu adalah perokok sama orang yang sedang jatuh cinta. Karena kalau lagi jatuh cinta, ya apa katanya mereka? Kamu nggak tahu apa yang aku rasakan. Gitu katanya. Kan gitu. Orang kalau lagi jatuh cinta begitu. Kamu nggak tahu siapa yang sedang aku rasakan gitu. Akhirnya kan, artinya kamu tidak mengalami apa yang sedang aku alami, sehingga kamu sok-sokan nasihatin aku. Nah gitu. Jadi makanya susah untuk nasihatin orang-orang yang sedang jatuh cinta. Terus sama seperti perokok, kalau ditanya nggak takut mati gitu. Jadi ini ada kasus kemarin, dia sudah sakit, sudah pakai oksigen, akhirnya dia berhenti ngerokok. Habis itu udah sembuh 2 bulan, 3 bulan gitu kan, dia rokokan lagi. Pas sakit tetap dia rokokan. Kenapa kok rokokan, Pak? Ini obat saya katanya. Kemarin itu ada orang habis pasang ring, terus nggak boleh rokokan katanya. Setelah pasang ring nggak boleh rokokan, dia mati katanya. Nah teman saya habis pasang ring dia rokokan lagi, dia masih hidup. Jadi saya ngerokokan gitu. Nah ini kan logikanya cacat ya. Ya kadang-kadang orang kan ngelihat itu ya namanya gini. Dia dengan ngerokok nggak ngerokok ya pasti matinya Pak, saya bilang gitu. Gitu. Nah inilah orang menyadarkan orang itu memang bukan tugas kita. Itulah fungsi hidayah di situ. Sehebat apapun kita memberitahu, orang itu bisa tahu, tapi belum tentu dia sadar. Itulah iman. Jadi iman itu sadar, bukan hanya pengetahuan. Makanya pernah saya juga contohkan, ada seorang ibu-ibu jadi dokter, bahkan dia jadi profesor. Profesor, kalau jenengan ada yang jurusan pendidikan, ya, insya Allah skripsinya, tesisnya, gitu ya, disertasinya, biasanya orang ini, ya, buku-bukunya dijadikan sebagai rujukan. Ya, dia adalah profesor, ya, ahli psikologi perkembangan anak. Ya, saya kasih tahu clue-nya saja gitu. Nggak perlu saya sebutkan nama orangnya. Ya, dia profesor yang diundang ke seluruh kampus-kampus perguruan tinggi untuk apa? Untuk mengisi, ya, untuk mengisi kuliah umum terkait dengan bagaimana penanggulangan kenakalan remaja. Memang dia punya spesialisasi itu, dan bahkan dia punya buku bestsellernya itu beliaunya. Dia di perguruan tinggi bukan hanya di Indonesia, sampai di Malaysia, di Singapura gitu ya. Insya Allah. Ini mau cemilan apa? Masya Allah. Jadi ya, dia itu adalah orang yang terkenal ya. Di dunia akademik, siapa yang tidak tahu beliau? Kalau ada yang jurusan pendidikan, ada yang jurusan pendidikan nggak di sini? Kalau jangan pernah dengar psikologi perkembangan, bukunya ini mesti dipakai orang ini. Ya, lihat skripsi zaman dulu sampai sekarang, tesisnya dia dijadikan rujukan. Kampus-kampus kalau mengadakan perkuliahan umum mengundang beliau untuk pembahasan bagaimana penanganan kenakalan remaja. Tahu nggak apa yang terjadi? Dia punya anak putri hamil di luar nikah, dan dia punya anak laki-laki juga kena narkoba. Ya, apa kata putrinya? Ibuku itu gurunya guru bangsa, guru untuk ngajarin orang-orang. Tapi dari kecil anaknya ini dirawat oleh pembantunya. Jadi gak pernah merasakan pendidikan profesor ibunya. Hanya dibuatkan kurikulum namanya, ya maaf, asisten rumah tangganya ini gak lulus SMA, ya, cuman hanya sekedar lulusan SD saja. Jadi anaknya itu diserahkan sama anak lulusan SD. Sedangkan dia, ya, S1, S2, S3-nya untuk siapa? Untuk orang lain di luar. Dia mencerdaskan orang banyak di luar, tapi yang paling utama anaknya tidak dicerdaskan. Ya, dia tahu tapi dia tidak sadar. Paham ya? Dia punya pengetahuan gitu, tapi ternyata dia belum mampu untuk menyadarkan kayak gitu. Insya Allah. Jadi boleh masuk dulu ya. Ya. Jadi seperti itu ya, yang disebutkan bahwasanya banyak manusia yang tahu tentang sesuatu tapi belum sadar. Inilah orang-orang yang lalai. Sekarang kita disebutkan hadis
Bulan Rajab itu bulan hurum, di mana akan dilipat gandakan pahala, sudah lewat. Maka dikatakan bulan Rajab itu bulan menanam. Bulan Sya'ban sekarang bulan menyiram atau memupuk. Bulan Ramadan bulan yang panen. Pertanyaan kemarin, ada yang sudah dijalan tanam nggak bulan Rajab? Kalau tidak, maka ada kesempatan sekarang. Walaupun nggak ikutan nanam, kita bisa nih. Ya, bulan Sya'ban kesempatan. Karena setan, iblis itu tidak akan rela membuat orang itu masuk dalam bulan Ramadan dalam keadaan mentalnya kuat, hatinya sudah bersih, hatinya sudah lebih sabar. Oleh karenanya setan itu, iblis itu membuat huru hara di bulan Rajab dan Sya'ban. Saya menemukan orang, ya, atau jenengan cek, ya, di pengadilan agama, lihat pendaftaran perceraian itu lebih banyak di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab, Sya'ban. Bisa dicek. Ya. Kenapa? Karena setan paling suka membuat huru hara di bulan-bulan hurum. Gitu. Ini perbuatan setan seperti itu. Mereka akan senang banget buat perkara-perkara yang seperti itu di bulan-bulan hurum. Termasuk karena Ramadan ini spesial. Kalau kita sampai bertemu dengan Lailatul Qadar nanti, berarti ada kesempatan orang ini cuma semalam seperti beribadah 83 tahun. Kan begitu. Ini mereka nggak mau, gitu. Nggak akan rela tuh setan. Ada gimana caranya? Bulan Sya'bannya kita rusak. Ya, bulan Sya'bannya kita rusak supaya Ramadannya. Jadi kita dibuat lalai di bulan Sya'ban. Maka Rasulullah SAW mencontohkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Amalan yang paling utama di bulan Sya'ban, berpuasa. Berpuasa atau puasa saum atau siam. Jadi Rasulullah SAW ketika ditanya, kenapa ya Rasulullah engkau banyak berpuasa di bulan Ramadan? Beliau mengucapkan wa huwa syahrun, itulah bulan ya turfa'u fihi al-a'mal, bulan diangkatnya amal ila rabbil alamin, kepada Tuhan semesta alam. Wa ana uhibbu, ya, dan aku suka ketika amalku diangkat kepada Allah. Wa ana shaim, aku dalam keadaan berpuasa. Shaim itu dari kata shama yasumu siyaman, artinya menahan. Berarti ya, bulan Ramadan itu mengajarkan kita untuk menahan. Ya, menahan. Jadi shoma yasumu siyaman itu artinya menahan. Menahan diri dari apa? Dari segala hal-hal yang buruk. Ya. Kalau misalnya bulan Ramadan, kita diminta untuk menahan. Bukan hanya dari haus, lapar saja, bukan hanya dari dorongan seksualitas biologis saja, kebutuhan biologis saja, bukan itu saja. Tapi menahan dari segala hal syahwat, ya. Itu Ramadan. Makanya kalau misalnya di luar Ramadan kita makan 3 kali sehari, di bulan Ramadan 2 kali, kan begitu. Harusnya ibu-ibu kan pengeluarannya berkurang, jatah 1 makan, tapi ternyata dialihkan ini lebih mewah. Ya, itu ibu-ibu di luar. Kalau jamaah Yasmin, insya Allah saya yakin enggak, ya, enggak ada bedanya. Enggak. Ya, semoga nanti kedepannya bisa, ya, kita benar-benar bisa menyamakan bulan Ramadan sama di luar Ramadan. Ya, kadang manusia diuji memang di situ. Ya. Dan para sahabat itu mempersiapkan bulan Ramadan kan 6 bulan sebelumnya. Dari bulan mereka mempersiapkan bulan Ramadan itu 6 bulan sebelum Ramadan. Apa 6 bulan sebelum Ramadan? Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Mereka mempersiapkan bulan Ramadan itu 6 bulan sebelum mereka mempersiapkan apa 6 bulan sebelum Ramadan. Duitnya Rabiul Awal. Supaya apa? Supaya bulan Ramadan mereka, karena Rasulullah itu setiap Ramadan itu banyak tuh tadarus Al-Quran, duitnya, ya. Tadarus itu artinya belajar, meningkatkan itu. Ya, kemudian siapa yang membaca 100 ayat dalam 1 malam, maka dia tercatat sebagai orang, ya, yang di luar ghafilin. Dia tidak tercatat sebagai orang yang ghafilin atau orang yang lalai. Jadi tadi ada yang disebutkan, maksudnya bulan Sya'ban itu bulan di mana banyak manusia, banyak yang lalai. Berarti kalau kita tidak mampu berpuasa, minimal baca Al-Quran 100 ayat. Ya. Kemudian dikatakan ketika seorang hamba menghatamkan Al-Quran, maka di penghujung menghatamnya sebanyak 60.000 malaikat akan memohonkan ampun untuknya. Hadis riwayat Ad-Dailami. Ya. Itu Al-Quran nanti akan menjadi syafaat, ya. Disebutkan, ya, dalam hadis riwayat Ahmad,
Ya, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, pelajari Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti ya syafi'an. Nanti di hari kiamat dia akan menjadi syafaat. Ya, di sahibihi, untuk sahibnya, untuk sahabatnya, untuk yang senantiasa membaca. Bacaan di bulan Sya'ban ini untuk menyambut bulan Maha ayat 125, 126, 127. Sebagaimana pertemuan sebelumnya juga sudah pernah saya bacakan ini. Ya, ingat gak? Kan bahwasanya cairan mata kita ini masih baik. Ya. Cairan mata kita ini masih bagus. Ya. Kalau kebanyakan gak enak tuh. Kalau kurang ya sepet matanya panas. Allah yang mengawasi, Allah yang mengatur itu semuanya. Dan karenanya kita jangan sampai menjadi orang-orang yang ghafilin. Siapa orang yang ghafilin tadi? Orang yang lalai untuk tidak membaca Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran 100 ayat sehari berarti termasuk bukan orang yang lalai. Dan makanya kalau seandainya tidak mampu membaca 100 ayat, bagaimana caranya? Beribadahlah dengan cara yang cerdas. Yang pertama kali diajarkan oleh Rasulullah ketika bulan Sya'ban adalah berpuasa. Kalau kita tidak mampu puasa karena sakit, misalnya dia punya penyakit yang tidak memungkinkan untuk dia berpuasa, ya mungkin karena tipesnya berat, atau mungkin karena dia punya penyakit, atau dia terlalu tua, atau mungkin dia orangnya gampang lapar gitu ya. Ya, terus emahnya akut banget gitu ya. Padahal emah itu bisa diobati dengan puasa. Tapi ada orang yang keadaannya benar-benar sudah gak bisa sama sekali gitu ya. Akhirnya bagaimana caranya supaya dia bisa tetap mendapatkan pahala puasa? Ya, afdhalus shadaqah bil ma. Sedekah yang paling afdal dengan air putih, dengan minuman. Jadi traktir orang yang puasa, buat status yang mau puasa di bulan Sya'ban. Ya, misalnya hari Kamis ini yang puasa, nanti saya traktir ya. Ya, buka puasanya gitu. Kan itu fungsinya grup gitu. Jangan nggak ikutan puasa tapi dapat pahalanya kan begitu. Misalnya, ya hitunglah bulan bulan Sya'ban ini 30 hari berarti untuk buka dan sahur. Traktir misalnya untuk buka saja nasi padang 15.000, 20.000 bisa gitu. Kali 10 200.000 berarti kali 30 600.000. Membeli pahalanya dengan 600.000. Gimana caranya? Salurkan di tempat misalnya di masjid-masjid yang menyediakan buka bersama gitu, atau buka untuk orang yang puasa sunnah, atau masjid yang menyediakan itu. Jadi itu caranya. Kita punya harta, kita nggak punya kemampuan untuk berpuasa, ya itulah caranya membeli pahala, kan begitu. Jadi kita dapat pahalanya. Apa keutamaannya puasa Sya'ban? Siam, dia bisa menahan. Jadi kalau kita bersedekah untuk orang yang berpuasa, pahalanya itu akan mendatangkan keberkahan. Kita juga bisa menahan diri nanti. Yang awalnya kita boros gitu ya, kita lihat misalnya gitu kan, rata-rata ibu-ibu kan kebanyakan kerjanya di rumah ya, di TikTok sama di Shopee ya, di bagian check out gitu. Dan lihat keranjangnya penuh semuanya gitu. Sampai ketika ada barang baru gitu mau dimasukkan ke keranjang lagi, keranjang Anda sudah penuh gitu. Jadi nggak bisa dimasukin lagi, saking penuhnya keranjangnya gitu. Nah, maka menahan untuk tidak check out itu siam namanya. Soma yang sumu siaman. Ya, kadang-kadang kita ngerasa eman ini gimana ya kalau nggak di check out nih gitu kan. Gergetan kan, mumpung diskon gitu ya. Sekarang bulan apa ya? Bulan 2, udah lewat 22 kemarin ya. Tanggal 2 bulan 2 udah lewat gitu ya. Nanti tanggal 3 bulan 3 di bulan Ramadan gitu ya. 4, 6, 7, 7 ya, 12, 12 gitu. Yang biasanya kan itu ujian. Ujian bagi siapa? Bagi perempuan. Maka perempuan itu di dalam ya Islam atau bahasa Arabnya perempuan itu kalau satu namanya mar'atun. Ibu-ibu kalau satu itu namanya mar'atun. Apa? Mar'ah. Mar'atun. Itu satu perempuan. Ya, mar'ah. Kalau mimnya dikasrahkan jadi mir'atun, artinya apa? Cermin. Cermin, mir'ah. Baik perempuan itu nggak bisa jauh-jauh jadi cermin. Jadi jangan datang ke sini bercermin kan? Enggak ya. Kalau pakai make up mungkin nggak bercermin kan begitu. Mir'ah itu artinya cermin. Perempuan itu seperti cermin, nggak bisa jauh-jauh dari cermin. Sama seperti cermin kalau dilempar, dipecahkan, bisa disambung lagi nggak? Bisa disambung, tapi tidak bisa memantulkan apa? Bayangan yang sempurna. Ya,
Tidak seperti biasanya. Makanya perempuan itu mudah memaafkan, tapi susah melupakan. Sekali dibohongi dan ingat terus sampai itu ya. Sampai kiamat kurang setengah hari. Makanya dikatakan ahli sejarah ya. Itu mar'ah. Tapi ketika jenengan berkumpul begini sudah bukan mar'ah lagi. Namanya nisaan, dari kata nasa'a artinya bicara, ngomong atau ungkapan. Itu nasa'a. Makanya perempuan itu kalau udah ngumpul itu ngomong aja bang. Jadi pas ngaji, kalau udah selesai gitu kan, doa kepada majelis langsung masuk gibah, kira majelis gibah gitu. Boleh gibah itu, tapi penting yang digibahi adalah ilmu ya. Menggibahi ilmu itu boleh. Maka nisa itu cenderung bicara, cenderung ngomong. Nah, karena kalau nggak ngomong sakit tuh ya. Ya berasa ya, ada yang nggak nyaman rasanya. Itulah bulan Sya'ban di mana banyak manusia itu dibuat lalai, dibuat berat untuk beribadah. Maka salah satu tips supaya istiqomah yang pertama tadi apa? Ikhlas karena Allah. Tips supaya istiqomah di bulan Sya'ban untuk menyambut bulan Ramadan, caranya gimana? Yang pertama kita melakukan segala sesuatu ikhlas karena Allah. Hanya mencari wajahnya Allah, bukan like, comment, share, subscribe. Bukan itu lagi yang dicari ya. Bukan nyari mukanya manusia, bukan nyari pujiannya manusia, tapi hanya mencari wajahnya Allah. Kalau Allah menjadi tujuannya, maka semua bentuk kebaikan itu didapatkan. Tapi kalau bukan Allah, pasti dia akan menemukan yang lebih baik lagi nanti. Sehingga dia tidak mudah bersyukur, hidupnya mudah membanding-bandingkan. Contohnya misalnya jenengan di sini, ini masuk sukun ya di sini. Di sini sukun apa kasin di sini? Sukun. Misalnya di sini sukun. Kok tiba-tiba misalnya di Lawakwarus itu ya, ada pameran duren. Jenengan suka duren, 100.000 dapat 5 biji. Datang ke sana akhirnya. Belain kan ke sana? Ke Lawakwarus itu datang ke sana. Karena murah nih, 100.000 dapat 5. Nah, pas pulang ternyata di depan gang rumahnya jenengan ada pickup jualan 100.000 dapat 20. Getun gak? Kesel ya? Kesel. Karena ada yang lebih murah, lebih enak gitu kan. Nah, begitupun dengan niat. Ketika kita niatnya sudah bukan karena Allah, kita gampang menyesal. Kenapa aku gak dulu nikah sama mantan gua, jadi gak sama aku? Apa yang harus sama kamu? Gitu akhirnya. Oh ternyata tiba-tiba gitu ya, dilalah begini ya. Nah, kenapa? Karena tadi bukan karena Allah. Jadi kalau nikahnya karena Allah, sama seperti orang tua kita dulu, awet mereka betah. Kalau sekarang banyak perceraian. Kenapa? Ya karena nikahnya mungkin bukan karena Allah. Sehingga dia lebih mudah untuk lepaskan gitu. Lepaskanlah gitu, pelan-pelan saja katanya kota. Katanya dari kota kan begitu ya. Jadi itulah manusia ya. Pertama harus meluruskan niat dulu ya, ikhlas karena Allah. Gimana caranya supaya ikhlas? Maka lakukan yang kedua ya. Ketahui atau cari keutamaan dari apa yang harus kita kerjakan. Bulan Ramadan, apa nih keutamaannya? Bulan Sya'ban, apa keutamanya bulan Sya'ban? Apa sih amal yang tinggi di bulan Sya'ban tadi? Apa? Saum, berpuasa. Kalau nggak bisa puasa ngapain? Traktir tuh, bersedekah untuk orang yang berpuasa. Nah kalau misalnya tidak mampu dua-duanya, baca Al-Quran. Gak perlu ngeluarin modal kan begitu. Nah ternyata lagi sariawan gak bisa baca Al-Quran 100 ayat, ya baca dalam hati, gak apa-apa. Oh lagi malas banget, ya sudah baca Al-Fatihah ya. Baca Al-Fatihah, baca Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan baca ayat kursi. Karena utamanya melebihi 100 ayat ya. Itu caranya Allah itu sangat mudah. Jadi jangan paksakan diri kita harus sekian tidak. Tapi kalau kita bisa melakukan itu, maka Rasulullah menyebutkan supaya istiqomah, sadidu, kerjakan itu 100%. Kerjakan 100%. Wa qoribu, enggak mampu 100%, dekati kesempurnaan. Tadi kalau enggak mampu 100 ayat ya 99. Enggak mampu 99 ya 98,5 lah gitu ya. Ya. Biasanya kalau udah setengah kan nanggung ya udah selesaikan gitu kan. Akhirnya nanti, makanya terbiasa menargetkan itu yang paling tinggi ya. Walaupun di luar kemampuan, ya ingat bahwasanya Allah
yang punya segalanya. Maka kalau boleh kita menargetkan sesuatu itu di luar kemampuan kita, kalau kita sadar bahwasanya Allah yang akan memberikan. Ini penghasilanku bulanan nih sekarang, kalau tak hitung-hitung 45 juta. Ya kalau seandainya nanti bulan Syawal mau umroh gitu kan harus minimal sebulan sekarang 10 atau 12 juta untuk mengumpulkan 36 juta misalnya gitu ya. Untuk mengumpulkan 36 juta ini gimana nih umroh di bulan Syawal? Berarti nggak mungkin dong ini 12 juta, sedangkan sekarang cuma 45 juta gitu kan, kurang 2 juta nih. Dan itu masa aku nggak makan? Itu menurut logika kita gitu ya. Ada orang nggak merencanakan haji, di bulan haji dia berangkat, banyak tuh ya. Makanya jangan kita ya membuat skat sendiri dan berprasangka buruk sama Allah. Ini kebanyakan manusia begitu. Ya Allah, semoga diberikan jalan terbaik, tapi dia dia berjalan di jalannya Allah. Kan lucu. Kekonyolan yang paling hakiki, yang paling nyata adalah ketika orang minta jalan yang terbaik kepada Allah, tapi dia sendiri tidak jalan di atas jalannya Allah. Paham ya? Jadi ada syariatnya Allah. Ya, ada syariatnya Allah yang harus dijalankan. Ada Al-Quran, pelajari Al-Quran. Tuh Al-Quran kadang-kadang orang merasa, aduh bosan di rumah, nggak ada kerjaan. Tuh Al-Quran nganggur. Kenapa nggak dibacain? Kan gitu. Sudah baca berapa juz dia mengatakan aku nggak punya kerjaan. Padahal hamba itu, ya Allah sudah sebutkan tadi, lalai engkau kalau tidak membaca Al-Quran. Ya sudah sibukkan diri dengan Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Karena aduh bosan, capek, malas. Yang membuat orang malas dan tidak nikmat membaca Al-Quran adalah dosa. Jadi kalau kita kehilangan kenikmatan dalam ibadah, sudah tidak biasa puasa sunnah lagi, sudah tidak biasa sholat tahajud lagi, berat untuk bersedekah, itu pasti ada dosa yang sedang kita nikmati. Karena kenikmatan itu ada dua, nikmat dalam bermaksiat dan nikmat dalam ibadah. Orang yang menikmati ibadah, maksiatnya itu turun. Orang yang bermaksiat, kenikmatan ibadahnya turun. Kok nggak bisa khusyuk sholatnya? Kok nggak bisa sering lupa rakaat dalam sholat? Nggak nikmat nih gitu kan. Dia tahu dia hanya memenuhi kewajibannya saja, tapi nggak bisa maksimal. Itu karena dia tidak ikhlas tadi. Karena orang yang ikhlas itu ya, ciri-cirinya dia itu cinta. Kalau cinta itu berarti dia tahu keutamaannya, tahu keistimewaannya. Dia kan bisa cinta sama sesuatu, sama seseorang karena tahu keistimewaannya. Ya, karena sadar keistimewaannya. Bisa jadi tidak tahu tapi sadar ada sesuatu yang istimewa di situ. Ada sesuatu yang spesial yang menarik. Contohnya, kita cinta sama anak kita. Ya. Anak kita tanpa pengorbanan kita bisa cinta sama dia. Justru ibunya yang berkorban nyawa untuk melahirkan. Tapi kenapa ibu itu bisa cinta sama anaknya? Ada sesuatu yang spesial dengan anak itu sendiri. Ya. Apa itu? Ada keberkahan. Ketika kita ngelus-ngelus kepalanya saja anak itu, kita mendapatkan keutamaan. Ya. Itu ada keutamaan. Jadi pahala tuh. Jangan ngelus, memberikan ketenangan. Jangan kan anak-anak, jangan aja dilus-lus kepalanya senang kok. Ya enggak? Kapan terakhir dilus-lus kepalanya sama suaminya? Udah lama enggak dilus-lus. Ya, artinya seorang suami itu ngelus-ngelus kepala istrinya, merasa disayang. Ya enggak? Saya nggak punya suami gitu, ya sudah ngelus-ngelus sendiri kok. Ya, kita doakan ya yang belum punya ya. Yang belum punya lagi gitu ya. Ya, insyaallah. Ngebayangin Ibu ya. Udah lama ya. Siapa putrinya bukan? Oh iya. Oh gitu. Saya yang Lahannya kayak. Ya sama siapapun gitu ya. Itu merasa itu sedekah. Ya, memberikan senyuman itu sedekah, ya, memberikan kebaikan-kebaikan itu sedekah. Jadi gelendotan sama suami itu sedekah. Ya, jadi nggak mampu sedekah ke orang yang puasa ya gelendotan aja suaminya bulan Syaban ya. Ya, karena apa? Akan mendatangkan ketenangan. Tapi gelendotannya pas waktunya. Suami lagi kerja minta gelendotannya jangan. Itu gangguin namanya. Di waktu-waktu yang pas gitu ya. Nah, itu memang boleh kan. Jadi sesuatu yang utama, sedekah itu kalau kita nggak mampu, termasuk tadi baca Al-Quran, maka ilmui. Ya, yang kedua itu tadi apa? Kita harus mengetahui keutamaannya, harus mengetahui ilmunya. Pernah saya contohkan, misalnya gelas ini ada 2 gelas nih. Ini satunya gelasnya kecil. Misalnya saya isi setengahnya ini,
Ya, setengahnya ini dengan cincin emas. Ya, ini cincin emas nih, gelas ini. Ini full es krim. Anak kecil suruh milih yang mana anak kecil? Ini es krim, milih coklat misalnya gitu kan gitu. Ya, kalau ibu milih mana? Mas Budi, Mas Bambang gitu. Mas cincin ya. Dipilih itu, karena tahu nilainya. Satu cincin bisa beli berapa gelas itu kan? Ya satu warga itu kan ya, satu RT itu beli makan es krim semua itu. Ya, karena tahu nilainya. Kenapa kita nggak sholat tahajud? Karena belum tahu nilainya. Kenapa kita nggak berpuasa di bulan Syaban? Karena kita belum dewasa, kita masih anak-anak. Hanya lebih suka daya-daya. Karena lebih menyenangkan itu katanya kita. Tapi kalau kita sudah sadar, wah keutamaannya, ya nanti di surga leleh-lelehnya lebih enak. Kalau sekarang aku berjuang, berlelah-lelahan sekarang nggak masalah. Banyak-banyakin sabar sekarang nggak masalah. Karena udah tahu keutamaannya kan begitu. Memang dunia ini tempatnya berlelah-lelahan gitu ya. Makanya manusia itu kalau sudah tidak ikhlas, sudah tidak tahu tadi itu akan mengeluh. Misalnya jangan disuruh jalan nih sekarang gitu kan, suruh jalan dari sini ke pasar besar, gitu kan, suruh jalan kaki nggak boleh naik kendaraan, tapi nanti di sana dibagikan 2 kg emas gitu kan, satu orang ya 2 kg. Jalan nggak? Jalan. Kenapa? Walaupun capek, walaupun panas terik, tahu tuh ada keutamaan. Itulah orang yang nikmatnya orang sedang tawaf, sedang sa'i, ya mereka sa'i itu tawaf, walaupun panas terik mereka jalan. Masya Allah. Kenapa? Karena ada kenikmatan yang luar biasa di situ. Karena ada iman. Ya. Banyak orang yang dimampukan tapi tidak mau. Oleh karenanya kita untuk sadar itu butuh kemauan. Paksakan diri kita untuk mau. Caranya gimana? Cari tahu ilmunya. Jadi datang ke majelis begini ini, Allah bukakan nanti. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Allah ilhamkan jalan keburukan dan jalan kebaikan. Jadi kalau jangan datang begini nih, tanpa misalnya dia datang nggak mudah apa yang saya omongin, mungkin saya ngomongnya terlalu cepat misalnya gitu, nyatet gitu sampai kecewa gitu, dibanting gitu apa bolpennya, kelewatan ya misalnya gitu omongannya. Tapi ada jaminan dan ada garansi. Pertama ketenangan. Kenapa kita tenang dalam majelis? Karena selama jadi duduk di situ Allah sedang menghapuskan dosa-dosa kita. Dosa itu ketika dia terhapus dan hilang, hati kita itu tambah tenang. Yang membuat kita sering gelisah, sering cemas, gampang bosan bekerja, bosan sama pasangannya, bosan di rumah, bosan baca Al-Quran, bosan sedekah, bosan itu jenuh dan lelah dalam kebaikan. Itu semua karena dosa. Maka kalau kita mau menghilangkan kebosanan, tipsnya dari Rasulullah adalah apa? Banyak-banyak istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Tapi istighfarnya itu harus benar-benar direnungi. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, mungkin aku ada salah, ada kesalahan, ya, sehingga hambar nih sekarang. Bulan Syaban datang, bulan yang dijanjikan pada Rasulullah akan mendatangkan kebaikan. Kenapa aku susah untuk beribadah? Salah satunya karena apa? Karena dosa. Mungkin kita tidak sadar, ya habis bentak-bentak suami atau bentak-bentak anak, atau membandingkan antara anak satu dengan yang lainnya. Itu kan dosa tuh. Ngebully kita tuh. Anaknya tuh lihat tuh masmu tuh bisa begini. Itu kan bulian. Mungkin kita lupa beristighfar. Itu manusiawi banget kan. Kita manusiawi banget gitu ketika kita memotivasi anak. Itu loh, lihat tuh tetangganya tuh udah berangkat ngaji, tuh sudah nih lihat. Jadi kita akhirnya nyuruh anaknya ngelihat yang lainnya untuk membanding-bandingkan. Tujuan orang tuanya baik untuk memotivasi, tapi anak itu merasa diintimidasi. Ya. Kecuali kalimatnya begini, kamu bisa kayaknya lebih rajin dari dia. Beda kan penerimaannya? Kamu pasti bisa ya, lebih rajin dari dia. Ayo, kamu bisa. Saya yakin kamu bisa. Kamu kan anak hebat, kamu anak soleh. Kamu itu beda. Kalau kita bandingin misalnya, kamu kayak masmu itu loh. Nah, kalau udah begitu kan kita udah menjatuhkan dia. Itu superior namanya. Dia kalau udah jatuh itu bullying. Anak ini nanti akhirnya jadi NPD. Tahu NPD? Narcissistic Personality Disorder. Lebih mudah menyalahkan orang lain. Apapun kesalahannya dia akan mencari validasi bahwasanya orang lain yang salah, aku nggak salah. Itu korban bullying, bahayanya begitu. Oleh karenanya Nabi Yusuf itu
diajarkan oleh Nabi Yakub itu selalu bersabar, dan apapun kesalahan dari konflik anak kita atau saudara kita, semua datang dari setan. Jangan beranggapan dia yang salah dulu, setan dulu ya. Jadi caranya dia adalah korbannya setan. Kita gak akan gampang sakit hati, paham gak? Contohnya misalnya gini. Contoh, tiba-tiba misalnya saya kenal sama jenengan, saya kenal sama suaminya jenengan, terus saya ngomong, nauzubillah, dia bilang, Bu, tadi suami jenengan saya lihat bonceng itu loh, bonceng cewek lain, terus sambil pelukan. Padahal saya bohong, saya guyonan misalnya gitu. Pengen lihat ekspresi dia marah apa enggak misalnya gitu. Saya guyonan. Kemudian akhirnya nanti dia berantem. Dia berantem akhirnya. Nah, seandainya di rumahnya itu ada CCTV, dia lihat suaminya di rumah aja nggak kemana-mana, ya berarti dia tahu bahwa suaminya nggak kemana-mana. Tapi kalau dia percaya sama omongan saya, nggak ada CCTV atau apapun itu, berantem tuh nanti. Paham ya? Artinya setan itu datang itu untuk apa? Setan itu kadang datang untuk apa? Untuk memecah belah antara anak dengan orang tua, menantu dengan mertua, suami dengan istri. Memang begitu pekerjaan setan. Makanya dulu Nabi Yusuf, dia tahu yang ngebully dia adalah saudaranya. Dia tahu bahwasanya yang membuang dia ke dalam sumur adalah saudaranya. Bahkan mau dibunuh sampai dia dijual menjadi budak. Itu kan awalnya karena iri atau hasadnya saudaranya. Terus ketika mereka diadili oleh Nabi Yusuf, apa jawabannya Nabi Yusuf di surat Yusuf ayat terakhir? Nabi Yusuf membesarkan hati saudaranya. Dengan cara apa? Setan telah memecah belah kita. Kita berantem gara-gara setan. Bayangin. Jadi saudaranya itu akhirnya merasa tidak apa? Tetap dia tahu dia salah, tapi dibesarkan hatinya. Artinya dia, oh berarti aku harus memusuhi setan. Paham ya? Yang harus aku musuhi adalah sifat-sifat buruk yang diinstal oleh setan. Begitupun kita ketika ada anak salah. Kemarin ini ada anak kecil itu berantem. Dia sudah bolak-balik, namanya anak kecil kan jujur. Jadi ada anak suka jahil nih. Jadi sepedanya teman-temannya waktu sholat, malah dia sibuk nyembunyiin sendal temannya sama sepedanya teman-temannya gitu. Dia ini kurang perhatian, sering dimarahin sama orang tuanya. Caranya nyari perhatian adalah dengan cara kayak tadi itu. Ini adalah anak-anak kan jujur dia gitu kan. Aku gak bisa dapat perhatian di rumah, akhirnya nyari perhatian di luar. Caranya gitu, nyembunyiin gitu, jahil-jahilin temen, terus dibuat seru-seruan gitu kan. Nah kebetulan yang dikerjain ini anaknya baperan gitu kan. Akhirnya dilaporkan di sidang mereka. Ayo minta maaf. Saya janji tidak akan mengulangi lagi. Dan sering. Nah jadi akhirnya ada mindset bahwasanya kalau dia tidak baik, nggak boleh berteman sama orang yang tidak baik. Nanti nggak dikancani nggak baik. Kan begitu ancamannya. Ternyata anak ini tetap melakukan begitu. Ya, kebetulan pas saya hadir di situ akhirnya begitu. Waktu itu dia bingung nih bapak ini. Kemarin kejadian begini, saya bilang kalau dia tidak baik dari dikancani. Ini sekarang anak ini ngulangi lagi. Teman-temannya nggak mau maafkan, gimana caranya? Ya gunakan caranya Nabi Yusuf. Kita kasih tahu, yang membuat dia jahil jadi jahat itu adalah setan. Tapi kalau dia guyonan, berarti teman-teman nggak tahu kalau itu guyon. Paham nggak sebenarnya? Tapi kalau guyon itu berarti nggak beneran. Misalnya saya bilang, kamu jelek, padahal kan kamu ganteng, saya bilang gitu. Coba ngaca, ganteng nggak? Iya ganteng. Terus kalau saya bilang kamu jelek, kalau kamu gundul gitu, terus kamu punya rambut. Artinya apa? Kita harus mengilmui segala sesuatu itu. Ya, kita harus tabayun dulu. Kenapa kita harus beramal? Kalau kita tahu nanti ada motivasi. Kenapa kita mudah untuk melakukan sesuatu? Karena ada cinta tadi. Cinta itulah yang mendatangkan keistiqomahan. Pertama tadi apa? Ikhlas karena Allah. Yang kedua, ilmui supaya cinta itu tumbuh. Yang ketiga, kerjakan sesuatu itu, ya. Kerjakan sesuatu itu step by step, sedikit demi sedikit. Orang yang hijrah, kenapa dia tidak istiqomah? Kenapa dia tidak bisa telaten? Karena dia sering apa? Sering melakukan sesuatu itu langsung besar. Usul tahajud langsung dibanyak-banyakin gitu. Ya, kayak gitu. Jadi harus step by step, sedikit demi sedikit. Kemudian yang keempat, pilih yang paling mudah. Ya, pilih yang paling mudah. Kemudian yang kelima adalah pilih amalan yang wajib dulu. Skala prioritas. Ya, gitu. Sekarang sudah masuk ke jam 9.26. Ya.
Kalau apa sekarang kita masuk ke tanya jawab langsung ya. Ini ada sesi rukyahnya juga nanti ya. Baik. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan. Ustaz, untuk bulan Ramadan itu kan prioritasnya membaca Al-Quran, dan kita biasanya menambah dari ibadah harian. Sedangkan ibadah harian untuk membaca atau tilawah Al-Quran itu bisa untuk hari-hari biasa kan bisa mentadaburi dengan menerjemah dan baca tafsirnya. Sedangkan di Ramadan itu kita kejar target dengan berapa kali khatam. Bagaimana triknya masih bisa mentadaburi tapi juga menambah khatamnya. Jadi perlu difahami bahwasanya Al-Quran itu lebih baik kita membaca satu bulan Ramadan, lebih baik satu ayat kita fahami dan kita bisa kerjakan. Ya. Jadi jangan mentargetkan berapa kali khatam, bukan kuantitas, ya, tapi kualitasnya itu dulu. Ya. Karena kualitas itu akan membawa seseorang itu untuk menambah. Contoh, dengan misalnya mam jeruk nih, bukan jeruk, kok kecut, nambah lagi enggak? Enggak. Kalau udah jeruknya manis, bisa jadi 1 buah, 2 buah dimakan. Paham ya? Itu yang membuat orang bosan tadi itu. Orang yang tidak istiqomah itu karena tidak step by step. Lebih baik sedikit demi sedikit tapi kualitasnya bagus. Kan begitu. Kan saya pernah contohkan, lebih baik kita ya misalnya dikasih jeruk gitu kan. Dikasih jeruk 1 kintal tapi busuk semua. Kan lebih baik 1 truk kan ya, tapi manis semua gitu ya. Artinya banyak berkualitas ya. Kuantitinya penuh, kualitasnya juga banyak. Artinya jangan sampai sesuatu yang sia-sia itu membuat kita lalai, mengabaikan, buang-buang waktu. Bukan berarti kita harus benar-benar ngoyo-ngoyo. Makanya tadi saya katakan kita harus punya resolusi namanya. Tahu resolusi? Resolusi itu ya mengurangi keburukan dan menambah kebaikan. Itu resolusinya. Jadi targetnya caranya gimana? Bulan Sya'ban ini sekarang sudah pekan ke pertama. Ada 3 minggu lagi. Maka untuk menyambut bulan Ramadan ada sesuatu yang harus aku kurangi. Aku biasanya suka marah-marah. Hitung, aku marah sehari paling 10 kali. Maka mulai hari ini, minggu kedua di bulan Sya'ban, aku jatah marahku cuman 4 kali. 4 kali kan? Nah, akhirnya nanti pas marah itu dihitung, dicenteran. Marah, kurang 3 kali nih jatah marahnya. Ayo pancing gitu. Dicentang, nggak apa-apa, dibuat begitu. Ya, kurangi marahnya gitu kan. Aku boleh marah gitu kan. Mungkin marahnya nanti Qobliyah sama Ba'diyah misalnya gitu ya. Zuhur boleh sekali gitu kan, asar sekali gitu. Akhirnya nanti itu berkurang. Aku harus tahan, nggak boleh marah. Minggu kedua kurangi 1, jatah marah 3 kali. Minggu terakhir boleh 2 kali. Nah, kesempatan Ramadan cukup boleh marah cuma sekali aja gitu. Hilang tuh nanti. Termasuk ghibah kayak gitu. Nisa itu apa artinya berarti Nisa? Bicara, suka ngomong gitu kan. Kalau udah ketemu sama teman-temannya udah ngobrol terus gitu. Bu, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Anak-anak sehat, alhamdulillah gitu. Kerjaan ya alhamdulillah lancar semuanya. Suami, nah itu dia. Terus temennya nanya, si pancet? Iya, si pancet. Si panggah ngono? Iya, si panggah ngono. Akhirnya itu awal dari ghibah tuh. Paham nggak? Kita kan sering begitu, ingat? Nah, gitu. Halo? Bu, kok hening semua nih, puasa semua? Banyak yang puasa tapi habis gitu. Sahur Bu ya. Biar kuat sampai maghrib ya. Monggo tambah sahurnya kalau ini. Silakan, ada lagi pertanyaan? Silakan. Oh ya, buat dicatat ya. Untuk yang penanya pertama hadiahnya dari saya. Nah, ini dapat garam Himalaya. Cuman garam aja, nggak ada madunya. Karena yang lagi viral sekarang garam dan madu. Ibu, nama Ayu Gunawati. Siapa ibu? Ayu Gunawati. Ayu Gunawati. Oh, Ayu Gunawati.
Ayu, Bunga, Gunawati. Ayu. 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 Bismillah. Kan bulan Ramadan itu bulan penuh kemuliaan ya Ustaz. Yang dirasakan dalam diri manusia atau individu untuk merasakan di hidupnya itu Ustaz. Itu cirinya dalam kehidupan itu gimana Ustaz? Bulan Ramadan ya. Tanda-tandanya maksudnya itu kalau kita itu udah masuk gitu terus selesai kan bisa merasakan ada feel-nya gitu. Ya, gitu cirinya yang untuk kehidupan ini loh Ustaz. Yang nantinya untuk seterusnya gitu. Ya. Orang yang mendapatkan ada bekas-bekasnya ya. 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 Baik. Jadi orang yang mendapatkan bulan Ramadan, mendapatkan qiyamul lail, itu salah satu ciri-cirinya adalah dia bisa memaksimalkan siamnya tadi, menahan diri. Untuk yang biasanya gampang marah, dia bisa tahan. Yang biasanya boros, dia bisa lebih hemat lagi. Yang biasanya malas gitu ya, yang biasanya rajin bermalas-malasan, jadi rajinnya menghilangkan kemalasan gitu ya. Jadi ciri-ciri siam itu sukses. Jadi puasa itu disebutkan begini dalam hadisnya, disebutkan inna syaitan yajri minal insan majrad dam. Setan berjalan di dalam tubuh manusia itu melalui aliran darah. Ya, maka sempitkanlah jalan-jalan mereka bisiam. Maka sempitkan jalan-jalan setan itu dengan berpuasa. Maka dimensi setan itu bertentangan dengan orang yang berpuasa. Ya, setan itu banyak menguasai jiwa kalau badan itu kuat. Kalau badan itu masih tidak berpuasa. Kalau berpuasa itu minimal dia mau bermaksiat itu lemas ya gitu. Jadi kalau orang puasa itu kan bawaannya ya udah lemas, saya lapar gitu kan, mau ngapain gitu. Jadi kalau udah buka puasa itu baru nanti tuh ya udah punya semangat lagi itu. Jadi badan itu ya fisik kita. Jadi ketika berpuasa jiwanya diangkat, terus fisiknya itu dilemahkan. Artinya keinginan-keinginannya. Syahwat itu artinya keinginan-keinginan. Keinginan untuk belanja, keinginan untuk ghibah, keinginan untuk segala hal-hal yang mendorong syahwatnya itu tinggi kalau tubuhnya masih kuat. Makanya nggak ada ceritanya malam tahun baru gitu kakek-kakek, nenek-nenek pergi jalan berdua gitu kan. Nggak pernah lihat kan. Banyak kan anak muda yang bermaksiat ya gitu kan. Karena mereka masih lincah. Iya, masih lincah. Secara kekuatan masih kuat. Maka ciri-cirinya ya orang-orang yang melakukan memaksimalkan bulan Ramadannya, mereka itu bisa menyadari ilmunya, sadar tadi. Nah, caranya ada tips yang kelewat tadi untuk memahami atau untuk membangun kesadaran. Selain saya bacakan surat Al-Hajj ayat 47 tadi, kita perbandingkan hidup kita sekarang ini ternyata cuma berapa? 1,5 jam. Kalau 63 tahun. Kalau jenengan dikasih kesempatan hidup 3 jam berapa? 83 tahun. Ya, capek sudah lah. Kita lihat orang yang sudah umur 70 aja gitu ya, mau jalan, mau ngapa-ngapain nggak berani kan? Kan jangan kita lihat orang umur 70 terus masih main volley gitu kan, udah nggak nafsu main sepak bola, malas kan gitu kan. Paling di atas kursi aja duduk gitu kan. Jalan sedikit terus rasanya mau keseleo gitu. Duduk aja setengah jam terus sakit semua badan. Apalagi mau main volley kan begitu. Jadi ada ceritanya gitu kan, tiba-tiba nenek-nenek gitu kan ikut zumba gitu ya. Udah usia gitu ya. Mau dibakar apa gitu kan. Udah mending bakar dosanya aja Bu gitu kan. Banyak-banyak berpuasa kan begitu. Karena puasa itu untuk membakar. Ya, selain membakar lemak ya, jadi membakar dosa. Makanya bulan Ramadan itu artinya membakar. Seperti besi yang bertemu dengan api, besi yang berkarat maka karatnya itu akan luntur. Bukan bulan Ramadan begitu. Orang yang penuh dengan dosa di bulan Ramadan makanya bulan Ramadan itu bawahnya tenang, vibes-nya itu tenang. Kita kemana-mana itu dengerin orang tadarus gitu ya. Ya, kita di depan gereja pun terdengar tadarus dari musola yang lain kan begitu. Kita di depan gereja kan begitu. Tapi masya Allah bawahnya Ramadan itu begitu. Ya, makanya ada ujian. Orang walaupun sudah terbiasa berpuasa, biasa nih terbiasa. Jadi udah biasa puasa Senin Kemis atau puasa Daud, atau misalnya bulan Sya'ban penuh puasanya. Tapi di awal Ramadan, di hari pertama pasti dibuat lemes.
ujian itu di pertama. Karena di situ akan diuji emosinya. Makanya kalau mau tahu sifat dasar seseorang, buat dia lapar, ajak dia safar, dan berhubungan ya, atau ajak dia bertransaksi tentang keuangan. Kita akan tahu sifat orang dari situ. Jadi Umar bin Khattab dulu untuk memilih pemimpin perang caranya begitu. Buat dia lapar dulu, ya, atau ajak dia safar, atau yang ketiga buat transaksi keuangan dengan dia. Kita tahu tuh nanti. Makanya kalau orang safar gitu, misalnya nih majelis taklim Yasmin, gitu kan, ngadakan baksos ke Malang Selatan misalnya gitu ya. Kita ngadakan baksos ke sana, waktu di perjalanan mampir dulu di toko yuk, ya, di warung gitu ya. Terus nanti yang punya sifat suka ditraktir atau punya jiwa miskin begitu, senangnya ditraktir. Bu, minta tolong ya bayarin dulu. Aku nggak punya uang cash. Aku nggak punya uang kecil. Yang kecil aja nggak punya, paling yang besar bu gitu. Kan gitu. Akhirnya kita tahu tuh nanti. Makanya dulu lakukan safar. Jadi kalau jangan punya nanti ada orang ngelamar putrinya jenengan gitu, atau anaknya dilamar, ya suruh suaminya ajakin tuh safar gitu. Ajakin dia puasa. Kita tahu tuh karakter orang. Aslinya dia itu lebih dominan syahwatnya atau lebih dominan jiwanya. Lebih dominan dia nuruti kebutuhan badannya atau syahwatnya. Ya, kita bisa melakukan itu. Jadi kalau kita mau tahu bulan Ramadan ini sudah ya ada bekasnya atau tidak, kelihatan orang itu lebih bersabar. Ya, kalau bulan Ramadan dia sudah lebih mudah memaafkan, sudah tidak dendam lagi, gak gampang curiga lagi, berarti dia benar kena sama Ramadan. Tapi kalau gak ada bedanya gitu ya, bulan Syawal ini kok malah gak nahan gitu ya, kok malah beringas lagi gitu kan. Terus dia dengan alasan kan setan udah gak dibelenggu katanya. Ya, dia kemudian senang gitu dengan perginya bulan Ramadan, ya berarti yang senang itu kan setan harusnya. Karena yang terbelenggu di selama bulan Ramadan itu hanya setan. Makanya jangan merasa terbelenggu di bulan Ramadan. Justru kaum muslimin harus bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Ya. Allah Alhamdulillah. Ada lagi? Silakan. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan langsung dari luar negeri ya, Ibu. Kalau ada mushaf Al-Quran di rumah atau di musola yang rusak, sobek, itu cara nyukanya gimana ya Ustaz? Ya, boleh kita hancurkan ya, karena sudah tidak memungkinkan untuk dibaca lagi. Ya, boleh disobek ya, boleh disobek kemudian dibakar. Ya, boleh. Itu dibolehkan daripada nanti diinjak-injak atau kita abaikan. Termasuk dosa kita mengabaikan Al-Quran. Supaya tidak ini dibakar boleh ya, dibakar. Dan kalau sudah jadi abu nanti abunya ini ya itu yang diamankan. Dipastikan abunya itu sudah tidak berbentuk tulisan. Jadi nanti diaduk-aduk gitu ya, diaduk-aduk boleh. Mungkin dimasukkan ke pot ya, campurkan sama pot itu disiram di situ itu boleh. Ya, jadi kan asalnya dari kayu ya. Jadi ulama mengajarkan kalau bisa mushaf Al-Quran itu kita jaga, kita pelihara. Kalau mushaf itu ditujukan untuk dibaca, berarti salah satu cara yang cukup kita disebut melalaikan atau mengabaikan atau disebut menghinakan Al-Quran ketika Al-Quran itu hanya dipajang. Kadang ada orang punya Al-Quran beli lagi gitu, koleksi. Senang cover yang ini, senang cover yang ini, tapi isinya nggak pernah dibaca. Senang lihatnya aja gitu. Ya minimal ada rasa senang itu udah bagus sih sebenarnya. Ya, tapi kalau bisa diikuti dengan dibaca. Gitu ya. Ada lagi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Nama mohon maaf tadi namanya sudah dicatat Bu. Siapa? Namanya Ibu? Bu Ani. Batik, silakan. Adakah puasa khusus di bulan Sya'ban selain nisfu Sya'ban? Sama amalan apa Ustadz yang bagus untuk kita amalkan di bulan Sya'ban? Terima kasih. Menyebutkan Rasulullah tidak pernah berpuasa penuh selain bulan Ramadan kecuali di bulan Sya'ban. Pernah, tapi tidak sering. Pernah ya, penuh pernah. Kemudian Rasulullah juga berpuasa di bulan Sya'ban itu ya. Kadang Rasulullah tidak berpuasa hanya sehari 2 hari saja.
Kadang Rasulullah juga berpuasa hanya beberapa kali saja di bulan Sya'ban. Ya gitu. Jadi apa namanya nih? Yang paling utama tadi ya bulan Sya'ban ini memang siam ya, berpuasa. Kalau dikatakan puasa khusus ya memang ada anjuran, ada contoh langsung dari Rasulullah SAW, begitu ya. Itu di bulan Sya'ban. Bulan Rajab juga begitu, bulan kebaikan. Salah satu bentuk kebaikan adalah baca Al-Quran, sedekah, berpuasa juga, begitu. Jadi tidak ada bantahan ya, terkait dengan itu. Terus tadi pertanyaan yang kedua apa tadi? Sudah ya? Amalannya sudah itu. Ya kalau enggak apa tadi? Berpuasa ya salat. Silakan Ibu. Bu siapa namanya? Bu Nita. Tita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, kalau wanita sedang hamil, adakah bacaan khusus yang harus dibaca? Terus untuk saat ini sih berbeda. Jenengan. Oh, sekarang jenengan. Terima kasih. Hemat banget senyumnya, ketawanya. Hamil, ya. Jadi orang yang hamil itu ya diminta untuk berdoa perlindungan dari gangguan setan ya. Nah, ya kita berdoa seperti doanya para nabi dulu ya. Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah berikan aku anak yang salihah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kemudian yang paling utama pada orang yang hamil itu adalah Allah akan mudahkan anak itu menjadi anak yang berbakti kalau dia menjadi anak yang berbakti si ibunya. Caranya gimana? Ya dia juga doakan ibunya. Rabbil firli wa liwalidayya, itu dulu ya. Mohon maaf tadi. Rabbil firli dulu wa liwalidayya warhamni warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi kita doakan orang tua kita dulu, baru kita doakan anak. Memohon Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin. Yang paling mudah itu, dan insyaallah itu luar biasa ya. Nah, jadi kadang-kadang ada yang bertanya, nanti baca surat Yusuf supaya anaknya ganteng, yang lahir cewek gitu kan. Kemudian baca surat Maryam gitu. Ya boleh-boleh saja, baik, tapi tidak dikhususkan. Bacaan terbaik ya Al-Quran, bacaan apa aja gitu kan. Boleh. Ya. Jangan tapi menggunakan metode garpu utara itu jangan. Saya termasuk orang yang melarang itu. Ya, karena saya mengikuti para ulama, ya, tahu garpu utara. Metode yang buka sembarang gitu Al-Quran. Aduh, masalah nih sama suami. Buka tunjuk, buka surat At-Tolak, wah disuruh cerai gitu. Bahaya kan? Ya. Maka dikatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyakan pada ahlinya kalau kalian tidak mengetahui. Nah, orang yang sedang hamil itu kan sedang merasakan keletihan yang bertambah-tambah. Kalau letihnya bertambah, otomatis emosinya juga bertambah, tambah sensitif. Apa yang dibutuhkan? Hatinya harus lapang. Baca Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kalau enggak gitu nanti ngomel-ngomel. Wah, misalnya kalau disalahin, ini hamil kok ngomel-ngomel aja bawaannya. Itu bawaan anak. Ya, anaknya yang disalahin. Anaknya belum tahu apa-apa, dia bilang bawaannya anak. Kan gitu ya, sering kalanya itu. Wah, lagi pengen ini, ngidam ini, bawaan anak kan. Jadi anaknya yang dijadikan tumbal dari. Allahu Akbar. Ada lagi? Sudah? Kalau nggak ada, kita masuk ke sesi ruqyah. Sudah siapkan airnya semuanya? Oh ada, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu siapa namanya? Ibu Usi. Usi. Misalnya bulan puasa Sa'ban itu apa harus 30 hari itu? Kok ada yang 3 hari pertama, 3 hari di tengah-tengah, 3 hari terakhir. Tidak begitu. Ya, terkait dengan nisfu Sa'ban juga tadi gitu, atau di 3 hari di awal gitu. Menurut penjelasan ya 3 hari di awal, ada yang bahkan ada yang melarang kalau sehari pas sebelum Ramadan itu jangan, untuk memisahkan gitu kan. Itu bagian dari satu pendapat ulama. Kemudian yang kedua, ada yang berpendapat bahwasanya kalau misalnya penjelasan
salah satu ahli hadis menyebutkan di dalam hadis palsu pun tidak ditemukan hadis palsunya itu ada hadis palsu yang menyebutkan itu. Ada yang dikatakan, ada yang menyebutkan dalam hadis dhaif juga. Jadi sebenarnya kalau saya lebih mengarah ya nggak ada ya penghususan, karena Rasulullah itu secara umum menyebutkan perbanyak puasa semampunya saja. Ya, kecuali ada pelarangan khusus, misalnya jangan berpuasa di hari Jumat saja secara tunggal. Kalau sudah di hari Kamis boleh lanjut Jumat. Kalau Jumat saja, kalau bisa Sabtu itu harus, karena hari Jumat adalah hari raya dalam satu pekan. Itu. Itu yang kedua itu. Tadi nanya agak kompleks. Untuk yang mengamalkan Al-Quran itu disaksikan berapa kali hadisnya? 60 malaikat. 60 malaikat. Ya. Terima kasih. Itu hadis riwayat Ad-Dailami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya? Baik. Kita